Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Devi Eka Putri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep mengenai simpanan giro. Apabila dilihat dari bentuknya, giro dan tabungan memiliki beberapa persamaan, sebab keduanya merupakan bentuk simpanan yang dimiliki oleh nasabah di bank. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara simpanan giro dengan tabungan sebab penggunaannya beda. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa simpanan giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat. Itu maksudnya adalah dana yang telah disimpan dalam simpanan giro dapat ditarik berulang kali dalam sehari jika dananya masih mencukupi. Selain dana yang mencukupi, pemilik giro juga harus memperhatikan syarat yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Penarikan dalam pengertian tersebut adalah diambilnya dana dari rekening giro yang mengakibatnya berkurangnya dana dalam giro. Penarikan giro dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Penarikan secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai dilakukan menggunakan biliet giro dengan cara pemindah bukuan rekening. Seperti yang telah saya katakan tadi, simpanan giro itu dapat diambil secara tunai dengan menggunakan instrumen berupa cek. Apa yang dimaksud dengan cek? Dan bagaimana cara menggunakannya sebagai alat pembayaran? Dalam buku bank lembaga keuangan lainnya oleh Kasmir tahun 2011 dijelaskan bahwa cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk membayar sebuah jumlah uang kepada pihak di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Dalam artian, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diluangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan baik secara tunai atau pemindah bukuan. Cek memiliki 5 syarat hukum yang diatur dalam KUHD pasal 178. 5 syarat hukumnya adalah: yang pertama, pada cek harus tertulis kata cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, terdapat nama bank yang harus membayar. Yang keempat, terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah terdapat tanda tangan penarik. Selain 5 syarat hukum cek, penerbit cek atau bank penerbit cek juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, dana dalam rekening nasabah harus mencukupi. Yang kedua, terdapat materai yang cukup. Yang ketiga, coretan maupun perubahan yang ada pada cek harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang yang dituliskan dalam angka dan huruf harus sama. Nah, apabila terdapat perbedaan, maka yang digunakan adalah jumlah dalam huruf. Yang kelima, memperlihatkan tanggal kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah cek dikeluarkan. Yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan dalam cek harus sama dengan yang ada di spesimen atau contoh tanda tangan. Yang ketujuh, tidak diblokir oleh pihak berwenang. Dan kedelapan, resi cek sudah kembali. Serta kesembilan, endorsement cek benar. Lalu yang ke-10, kondisi cek sempurna. Dan yang terakhir adalah rekening belum ditutup.
Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis cek. Dalam buku Memahami Bisnis Bank Syariah oleh Ikatan Banker Indonesia 2014 disebutkan bahwa terdapat 5 jenis cek, yaitu yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang mencantumkan nama penerimaan dana. Yang kedua, cek atas unjuk atau pembawa, yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerimaan dana. Yang ketiga, cek silang, yaitu jenis cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Dan yang keempat, cek mundur, yaitu cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Dan yang kelima, yaitu ada cek kosong, adalah cek yang dananya tidak mencukupi, dalam artian rekening giro jumlahnya lebih kecil. Baik, selanjutnya adalah biliet giro. Di dalam buku Memahami Bisnis Bank Syariah oleh Ikatan Banker Indonesia tahun 2014 dijelaskan bahwa biliet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Biliet giro memiliki syarat formal. Syarat yang berlaku untuk biliet giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah ada nama biliet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindahkan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau cek perusahaan apabila diperlukan atau apabila penarik memiliki perusahaan. Lalu yang ketujuh, tanggal dan tempat penarikan. Yang terakhir adalah nama bank yang menerima atas pemindah bukuan tersebut. Lalu, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan pada biliet giro? Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan biliet giro yaitu adalah yang pertama, jangka waktu penawaran biliet giro adalah 70 hari setelah tanggal penarikan. Yang kedua, tanggal efektif berada pada dalam waktu penawaran. Tanggal efektif itu adalah tanggal mulai berlakunya pemindah bukuan. Yang ketiga, biliet giro itu yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank tanpa memperhatikan ada atau tidaknya dana dalam rekening penarik. Yang keempat, biliet giro yang diterima oleh bank yang setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan asalkan dananya mencukupi dan tidak dibatalkan oleh sang penarik. Lalu yang kelima, biliet giro akan memasuki kadaluarsa setelah lewat waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Keenam, tanggal penarikan akan dijadikan tanggal efektif apabila tidak terdapat tanggal efektif di dalam biliet giro. Dan yang terakhir, apabila terdapat coretan atau perubahan pada biliet giro harus ditandatangani oleh si penarik. Lalu ada beberapa alat lainnya yang digunakan untuk menarik simpanan giro selain cek dan biliet giro. Ada nota debit, yang kedua ada draft atau wesel, dan yang ketiga ada endorsement. Baik, itulah sedikit penjelasan dari simpanan giro. Semoga dapat menambah wawasan dan apabila ada tutur kata yang salah, saya berkenan di hati.